Pada manga One Piece chapter 1037 kemarin, ada misteri baru yang diperlihatkan oleh Oda Sensei, yaitu bangkitnya kekuatan buah iblis legendaris yang dikatakan oleh Gorosei, dan juga kedatangan Yunisa ke negeri Wano. Semakin membuat penasaran apakah Yunisa ini memang diperintahkan oleh Momonosuke atau justru ada seseorang yang memerintahkannya. Nah, dari kedua hal tersebut, apakah buah iblis yang dimaksud oleh Gorosei dan Yunisa ini memang memiliki sebuah koneksi? Zu adalah sebuah kata dalam bahasa Jepang yang berarti gajah. Dan Yunisa pertama kalinya diperlihatkan dalam cerita kelompok bajak laut topi jerami membantu Kinemon untuk mencari Raizo ketika Artzu. Nah, dalam Artzu kita dijelaskan bahwa Yunisa ini telah hidup ribuan tahun yang lalu, dan artinya Yunisa ini memang sudah ada sebelum terjadinya abad kekosongan atau Void Century. Namun menariknya, karena sebuah kesalahan yang dia lakukan, Yunisa ini mendapatkan sebuah hukuman untuk terus berjalan sampai ada seseorang yang memerintahkannya untuk melakukan sesuatu hal yang lain. Dari sini, hal yang sudah pasti kita ketahui adalah hanya orang-orang tertentu sajalah yang dapat mendengarkan isi hati dari Yunisa ini, yaitu Roger, Oden, Luffy, dan Momonosuke. Namun masalahnya, dari keempat orang tersebut, hanya satu orang saja yang diperlihatkan dapat memerintahkan Yunisa, yaitu Momonosuke. Tentu ini sesuatu hal yang sangat menarik. Momonosuke yang memiliki darah keturunan klan Kozuki dan merupakan klan yang sudah ada sejak negeri Wano berdiri, bisa menjadi sebuah petunjuk jika Yunisa ini adalah bagian dari negeri Wano. Hal ini juga diperkuat dengan adanya lambang klan Kozuki dan sebuah rod poneglyph di Pulau Zu. Maka dari itu, sesuatu hal yang sangat masuk akal jika Momonosuke dan Oden bisa mendengarkan isi hati dari Yunisa. Bahkan Momonosuke bisa memerintahkan Yunisa. Selain itu, hal menarik lainnya adalah klan Kozuki ini dikatakan dulunya memiliki tugas untuk membuat batu poneglyph dengan tujuan memberikan informasi apa yang sebenarnya terjadi di masa lalu secara turun-temurun. Dan jika kita perhatikan, lambang dari klan Kozuki ini memiliki 9 buah lingkaran. Nah, ini bisa menjadi sebuah petunjuk kalau negeri Wano sebenarnya terbagi atau terdapat 9 buah pulau. Dan salah satunya adalah pulau yang dibawa oleh Yunisa saat ini. Memang saat ini, jika kita melihat peta dari negeri Wano, baru terdapat 6 buah pulau. Dan salah satunya adalah pulau yang dibawa oleh Yunisa. Jadi totalnya 7 pulau, dan tidak termasuk pulau Onigashima. Artinya masih ada 2 pulau lagi yang belum diketahui keberadaannya. Nah, menurut Mimin sih ada kemungkinan besar jika 2 pulau yang masih belum diketahui keberadaannya tersebut adalah Kota Emas Sandora dan pulau terakhir yaitu Lauk Tale. Pertama, Sandora adalah kota peradaban kuno yang dulunya adalah bagian dari Pulau Jaya. Kota ini dijuluki sebagai kota emas yang hilang oleh para penduduk Pulau Jaya. Hal ini terjadi karena sebuah knock upstream di mana Sandora ini akhirnya terbawa terbang hingga jatuh ke Pulau Langit. Pada kisah flashback Oden saat bajak laut Roger berada di Pulau Langit, di Sandora ini terdapat sebuah rio poneglyph. Bahkan poneglyph yang berada di Sandora diukir oleh Oden sebagai petunjuk jika Roger pernah datang ke tempat ini. Ada kemungkinan Sandora ini memang dulunya bagian dari kerajaan kuno. Apalagi para penduduk kota Sandora ini sangat melindungi poneglyph tersebut secara turun-temurun. Kedua, Lauk Tale adalah pulau terakhir di mana para bajak laut harus menemukan 4 rod poneglyph untuk mengetahui keberadaan pulau ini. Lauk Tale adalah sebuah tempat di mana Joy Boy meninggalkan sebuah pesan dan harta karunnya. Meskipun kelompok bajak laut Goldie Roger telah menemukan pulau Lauk Tale dan mengetahui tentang pesan Joy Boy, Roger sendiri dianggap masih terlalu cepat untuk menemukan One Piece. Selain itu, apa yang pernah dikatakan oleh Bellamy pada manga One Piece chapter 224, yaitu impian kejayaan Raja Bajak Laut telah usai. El Dorado, kota Emerald, harta karun One Piece, orang-orang bodoh yang dibutakan impiannya hingga tidak menyadari keuntungan yang dia dapatkan, sehingga dia mati konyol. Mungkin sekilas perkataan Bellamy ini terdengar biasa saja, namun tahukah nakama semua di mana letak kota El Dorado dan Emerald yang dimaksud oleh Bellamy ini? Jawabannya, sampai saat ini atau sampai manga One Piece chapter 1037,
kota yang dimaksud oleh Bellamy ini belum dimunculkan dalam cerita One Piece. Tapi jika kita melihat di dunia nyata, kota Eldorado dan Emerald ini memang ada. Eldorado dikenal sebagai kota emas yang hilang. Dalam legenda dikisahkan bahwa Eldorado adalah seorang raja yang melapisi dirinya dengan debu emas sebelum pada akhirnya dia memilih untuk menyelam di sebuah danau yang terletak di Andes atau di sebuah negara di Kolombia. Sejak saat itulah kota peninggalan Eldorado dijuluki sebagai kota emas yang hilang. Lalu sekitar tahun 1800-an, perburuan harta karun Eldorado mulai banyak dilakukan. Dan ini pun mirip seperti kisah Norlan si pembohong, di mana dalam kisahnya dikatakan bahwa Norlan adalah seorang petualang dan pemburu harta karun yang hebat. Dan pada akhirnya dia pun berhasil menemukan harta karun, yaitu kota emas. Namun karena dia tidak berhasil menunjukkan bukti tersebut kepada sang raja, Norlan dianggap sebagai pembohong dan harus dieksekusi pada usia 39 tahun. Sedangkan Emerald merupakan sebuah tempat yang berbau Timur Tengah, bukan? Nah, di Timur Tengah sendiri, gajah dulunya dijadikan sebuah kendaraan untuk mengangkut barang-barang berat dan bahkan dijadikan sebuah kendaraan perang. Eldorado, Emerald, One Piece, tiga kata yang saling berhubungan. Eldorado menggambarkan Sandora, Emerald menggambarkan negeri Wano, karena Zunisa adalah gajah peliharaan negeri Wano, dan orang yang dapat memerintahkan Zunisa adalah klan Kozuki, yaitu Momonosuke. Sedangkan One Piece memiliki arti kepingan atau potongan, di mana seseorang harus melengkapi potongan tersebut sebagai persyaratan munculnya One Piece itu sendiri. Dan inilah yang bisa menjadi bukti kenapa Roger dikatakan terlalu cepat menemukan One Piece. Ya memang untuk memunculkan One Piece harus melengkapi persyaratan itu. Oden dan Norlan memiliki sebuah kesamaan, yaitu sama-sama mati di usia 39 tahun. Norlan adalah petualang pertama yang kehilangan sebuah pulau, dan Oden adalah petualang pertama yang berhasil menemukan pulau yang hilang, atau yang disebut Pulau Laughtale. Namun apakah ini semua hanya sebuah kebetulan saja? Lambang klan Kozuki yang memiliki 9 buah lingkaran, dan di negeri Wano yang saat ini terdapat 6 buah pulau, artinya kurang 3 pulau lagi untuk melengkapi 9 pulau yang sebenarnya terdapat di negeri Wano. Dan kerajaan kuno adalah kerajaan yang diciptakan dari ke-9 negara yang saling beraliansi. Zunisa memerankan peran pentingnya di sini, yaitu membawa satu persatu pulau untuk saling disatukan. 6 dari ke-9 pulau pun sudah berhasil disatukan. Namun karena ada sebuah kesalahan yang dilakukan oleh Zunisa, Zunisa pun pada akhirnya menerima hukuman untuk terus berjalan. Nah, menurut Mimin sih, kemungkinan besar ini akan berkaitan dengan buah iblis legenda dan awal di mana Zunisa menerima hukumannya. Karena seperti yang dibicarakan oleh Gorosei pada manga One Piece chapter 1037 kemarin, Gorosei sendiri mengatakan bahwa buah iblis itu hanyalah legenda dan sudah tidak bangkit selama berabad-abad. Tentunya ini akan sangat relevan sekali jika kekuatan buah iblis Kibi-Kibi no Mi yang dimakan oleh Otama adalah penyebab kenapa Zunisa ini dihukum. Karena saat menjalankan tugasnya, Zunisa yang sedang membawa pulau ke-7 bertemu dengan seseorang yang merupakan musuh dari kerajaan kuno. Lalu orang tersebut memberikan Kibidango kepada Zunisa, di mana hal inilah yang menjadi sebuah penyebab Zunisa melalaikan tugasnya. Nah, jadi bagaimana menurut nakama semua? Jika kalian punya pendapat lain, silakan berikan komentar kalian di kolom komentar. Oke, sekian dulu pembahasan video kali ini, and see you next time.